Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tertular untuk hal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa dan pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten, kalian jangan lupa cek deskripsi video sekarang. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Alkodi, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, parfum Sultan harga merakyat yang membuat gue selalu harum sekarang kalau konten. Dan juga ada admin untuk pendaftaran umroh dan haji. Ya, buat kalian yang mau daftar umroh dan haji, sudah ada paket Titian Barokah 8 gratis 1. Langsung dicari sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Konten kita sekarang tentang Mas Gibran istimewa. Dia mimpin rapat kabinet guys. Memimpin rapat kabinet luar biasa. Ini kayaknya diambil dari TikToknya Gibran sendiri ya. Terus gua quotes itu. Wow, matanya itu loh, ngelirik contekan mas. Ini videonya gue gedein ya, bukan sekecil ini, jadi kalian bisa lihat itu kualitas mata Mas Gibran yang luar biasa. Luar biasa be, iyalah. Kalau gue kan biasa di luar, kalau Gibran luar biasa lah. Kan Mas Wapres, gitu. Oke, kita lihat dulu. Tapi ini videonya gue hilangin lagunya ya, karena Mas Gibran nguploadnya di TikTok gitu, jadi ada lagu-lagu yang kena copyright. Lagunya gue hilangin ya. Lagunya gue hilangin, soalnya Mas Gibran nguploadnya di TikTok ya. Iya, TikTok. Mungkin karena memang di TikTok banyak penggemarnya kali ya, dan banyak bocah-bocah alay nggak jelas juga di sono ya. Dan ini dibahas di Twitter nih ngakak. Kita lihat dulu dah, nggak usah lama-lama, kita lihat dulu dah videonya Mas Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatian pemerintah dan publik masih fokus di hilir saat atletnya menang. Olahraga belum dilihat sebagai sesuatu yang potensial. Olahraga tidak hanya gede banget dia di prompternya ya. Dan itu bukan itu yang di tangannya itu nah. Nanti ada nggak dia ngelirik? Ada prestasi bangsa dan kualitas SDM, tapi juga bisa menghasilkan nilai ekonomi. 4 cakupan DP. Oh. Cuman gini mas, ini kan editan gitu ya. Gue mau nanya ini mas, ini udah cukup bagus sih sampai memimpin rapat kabinet. Tolong gitu, kalau mau diedit yang pinter gitu, nyari editornya gitu. Jangan ngasih kami bahan. Kalau kayak ini kan kelihatan banget gitu, mestinya udah suara aja atau yang lain gitu. Kalau gini ini kayak ngasih kami bahan ini. Lah mata sampean itu kelihatan banget ngelirik ke situ tuh. Iya, ya betul. Sudah gitu tadi yang ini nih editornya kurang pintar mas. Mas Gibran masih kelihatan gitu. Kelihatan apa be? Jadi masih kelihatan banget gitu ya. Aduh, ini yang edit siapa tuh? Ini kan mestinya kalau mau bikin editan begini, itu mestinya itu menaikkan kelas Mas Gibran, mestinya begitu, ya toh. Ya tapi ini kok masih kelihatan. Ini yang edit sopo sih? Yang edit sopo? Ini sopo? Lanjut dulu. BUMN harus memiliki rencana kerja yang Nah itu 2 detik lebih matanya ngelihat ke situ itu.
memiliki rencana kerja. Nah, itu mestinya udah lain dulu gitu, gak usah tunjukin Mas Gibran. Kalau gini kan akhirnya kelihatan kayak, kalau saya analogikan mirip sama ponaanku kelas 1, kelas 2 SD belajar baca gitu. Ini kan wapres, mestinya ini editornya sopo sih. Ini yang salah Gibran ya? Enggak lah, Gibran enggak salah. Gibran ya memang begitu. Memang ini yang edit videonya siapa? Kok masih kelihatan kayak anak SD belajar baca itu piye ngeditnya itu? Digaji tinggi kok ngeditnya. Ya dong, editor digaji dong, nggak mungkin dong. Gibran ngedit sendiri, gimana? Wapres kok ngedit sendiri? Dia bukan YouTuber rakyat jelata kayak gue. Dia wapres. Masa ini editornya panjang loh dia lumayan ya. Dari sini ya. Dari sini ini. Coba ya. Nilai ekonomi. Nah nih. 4. Cakupan BPUN harus memiliki rencana kerja yang implementatif dan jelas. Lumayan, nah udah kasih gini-gini aja gitu. Jangan sampai terlihat Gibran tuh gini terus. Masa ngomongnya gini terus. Minimal kalau memang membaca tuh gini terus gini, ya kan? Ya kayak gue umpamanya ini lagi ngebaca itu ya. Matanya itu loh, ya itu matanya ke sini. Gitu. Udah tunjukin yang gini-gini aja. Nah ini editan kan. Gak mungkin dong Gibran lagi ngomong, tiba-tiba ada orang-orang gini. Ini kan foto. Olahraga pendidikan, iya kan foto. Industri olahraga atau wisata olahraga. Daerah untuk memetakan potensi dan kekuatan masing-masing. Ini penting untuk pengembangan wisata olahraga. Misalnya Dakar punya rally, Inggris punya bola, yang punya potensi besar. Lampung, surfing, Sultra, Papua, diving. Event lari dengan view indah, Bromo Marathon. Sebentar dulu, Taufik Hidayat sama siapa ini? Pemain bulu tangkis ini? Borobudur Run. Perlu perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa. Gitu sedikit aja dia nih. Ya Allah Gibran. Woi editor. Wah ngegas editornya nih. Coba ditutupin yang waktu begitu itu. Ini wapres. Wapres Negara Kesatuan Republik Indonesia loh ini. Kamu itu ngeditnya gimana? Ini sama Gibran udah gitu, Mas Gibran ya gini di-upload di TikTok malah. Kan jadi bahan ketawaan, Mas. Aduh. Membentuk pola hidup sehat. Perlu penambahan fakultas olahraga. Ini perlu ada sport science, sport medicine, sport teknologi, dan lain-lain. Pastikan Bapak Ibu DPUN juga mengakomodir penyandang disabilitas. Udahlah foto-foto gini aja lah. Ya, kalau foto-foto gini masih bisa gitu. Ya, tapi kalau umpamanya diam baca, mana tadi yang baca itu? Mana. Perhatian pemerintah dan publik masih fokus di hilir. Matanya ke situ lagi. Ya, udahlah. Ini yang edit sih, kalau gue bilang sih ini yang edit yang mestinya editor itu digaji sama Mas Wapres. Ini kan untuk pencitraan ya kan, untuk ngangkat namanya Gibran mestinya. Digaji mahal untuk ngangkat namanya Gibran. Kok masih Mas Gibran kelihatan? Itu kan bahaya ini. Wah, aduh editornya nih. Kita lihat komentarnya di sini yuk. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di Twitter ini ya. Ini quotes gue ya, matanya dulu ngelirik contekan Mas. Nggak nyontek ya bagi-bagi susu iso epe. Iya. Wapres kelas ketua RT. Iya. Kita masuk ke sini. Nah ini dia nih. Bentar. Aduh ya Allah, 2,3 juta kali tayang loh ini. Ini bukan di akun Gibrannya nggak ada. Gibran nggak berani masuk Twitter udah. Tapi nanti kita coba nanti ngelihat ya komentar netizen di TikTok aja gimana. Aduh, ini yang ngedit sopo, tuh lele. Bagaimana rasanya bapak-bapak yang terhormat dengan pendidikan S1, S2, bahkan S3 dipimpin anak bau kencur dengan ijazahnya hanya disamakan setingkat SMK. Rasanya ya gak apa-apa udah dapat duit. Kalau udah dapat duit mau diapain ya? Dapat duit, dapat jabatan, hilang harga diri, hilang malu, hilang pendidikan, gak ada masalah ya. Keren atau aneh terjadi di Konoha, wapresnya nggak lulus SMA, mimpin rapat yang menterinya S1, S2, S3, apa guna ijazah sebenarnya? Tutup aja universitas ya. Aduh kopi gue enak banget aja.
Para menteri pada bodoh semua. Gibran cuma baca teks yang dibuat stafnya, disetting supaya nggak ada tanya balik. Kalau ditanya menteri bersangkutan suruh jawab. Aduh, iyalah kalau ya begitulah Gibran. Nah. Cuman ya gue jujur aja, editornya siapa sih? Mestinya kan ini justru membuat Gibran itu main naik namanya, bagus namanya. Ini editornya bikin ho-oh. Aduh, digaji tinggi editornya malah. Ya Allah, sian banget gue. Yang memimpin dan yang dipimpin lebih pintar yang dipimpin. Apalah. Yang editornya. Terus diupload sama dia di TikTok itu. Diupload itu. Udah ngedit ngaji orang. Ngupload ya lah masih ho-oh. Iya, gue suka bilang kalau bini gue yang S1 ada tuh ya. Dia kalau lagi gue ajak ngomong gak nyambung gitu, kadang-kadang berdua tuh bini gue bilang cengoh gitu. Ya mestinya kalau diedit jangan terlihat cengoh gitu. Cengoh yang ho-oh banget. Lah kok kayak anak SD belajar membaca, kan bener ada. Ya, gue tadi kan bilang di awal ya. Seperti iyalah bocah kelas 1 SD belajar baca. Orang-orang pintar terpaksa hormat sama Samsul. Ya namanya Wapres ya. Dan itu cuma ada di Konoha. Dia sendiri mengerti yang dia ucapkan lah. Wajib diteks tanpa teks. Atau tanya jawab tuh. Aku yakin dia hanya ngerti baca saja. Iya. Masih untung bisa baca. Ya masih untung bisa baca. Coba tak bisa makin hancur kayak dia. Ingat matanya Miftah gue. Kalau ada pertanyaan ditampung dulu, atau kalau mau pertanyaannya mau langsung dijawab, tolong ajukan pertanyaan sesuai dengan jawaban yang sudah disiapkan. Anjir. Ya lain kali gitu ya, lain kali gitu. Bisa loh disetting untuk gitu, Wapres kok. Padahal dia bisa nyeting banyak loh. Udah, kalaupun ini settingan berarti tolol banget yang nyeting itu. Ini editornya masih ho-oh banget. Masih ngasih kesempatan. Aduh, bisa-bisanya yang dokter dan pernah kuliah beneran kok mau jadi beraki sama anak ingusan yang gak punya sekolah dan gak ngerti apa-apa. Aduh, logika kecerdasan emang sedang mengalami degradasi hingga jadi nadir. Ya udah itulah. Mau apa? Menyala nggak tuh Pak? Menyala banget. Please invest. Ini bapaknya nih kok. Not only talk. Wapres magang. Lu itu tempat gue. Jangan diambil gue habis magang. Wapres magang. Aduh. Gini amat Indonesia punya wapres hasil dari reformasi yang berdarah-darah tahun 98 semakin nyungsep. Ya Allah, iya. 98 reformasi yang begitu, dapatnya yang begini aja, salah. Ya, sudahlah, udah terjadi ya. Ambisi Jokowi menjadikan Kubu Bawah sebagai wapres sudah terlaksana meski menabrak konstitusi berkat dibantu KPU, Bawaslu, MK, para TNI, Polri, ketum partai penjilat dan para kaum bansos BLT 58%, tapi cuma sesuatu yang masih menjadi obsesi Mas Bapak belum terlaksana hingga kini. Apa? Susu. Jangan dah guys. Kesana anjir. Yang ikut rapat orang-orang hebat di bidangnya, tetapi terpaksa membodohi diri dengan buku Bapak, padahal ekspresinya kosong sama sekali dan mungkin beliau nggak ngerti dengan apa yang disampaikan. Kalau untuk belajar dulu ketinggian dengan jawaban jabatan wapres sekarang, iya wali kota aja masih begitu. Wali kota aja masih ngandelin bapaknya waktu jadi presiden ya. Ya Allah. Malu kita melihat yang beginian pemimpinnya punya kemampuan dan integritas yang di bawah standar jauh kayaknya. Udah ya, yang di Twitter udah ya, kita sekarang coba ngecek postingan Gibran yang di akunnya dia di TikTok. Let's go guys, kita ke TikTok ya. Oke guys, kita udah di TikToknya Mas Wapres Gibran ini ya. Nih, wah ini Gibran Raka Buming ya.
sebagaimana tertuang dalam Asta Cita keempat tentang memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan prestasi olahraga bersama Kabinet Merah Putih membahas pengembangan SDM olahraga, pemerintah dan publik, bla 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 bla. Di TikTok aja, di Twitter, padahal dia punya akun juga. Di Twitter dia punya akun. Takut takut dibahas salah mungkin kali ya. Ini begini nih, bahasanya ketinggian gitu, tapi videonya ya gitu tadi, dia baca teks gitu ya. Tuh kan ada lagunya Tendangan dari Langit Kotak ya. Wah, Pres ini bikin video pakai backsound Tendangan dari Langit, dari Kotak. Masih kita namanya juga Wapres bocah, guys. Mati rokokku. Tuh 5.405 komen. Iya Mas. Gibran ngurus negara, anak abah ngurus Gibran. Nah, yang gini kok ngurus negara, Mas. Iya Mas, iya. Feral Bramasta tanpa teks. Iya. Karena menyangkut kebijakan, pakai teks. Ya. Bela aja, nggak apa-apa, jilat aja sampai jempol. Namanya TikTok. TikTok ini, pokoknya komentarnya asik-asik, guys. Ani jarang baca teks, keren, wawasannya luas, ijazahnya asli, lagi berpendidikan di bawah Bapak. Di negara manapun kalau ada event pertemuan kenegaraan sudah bisa dipastikan pakai teks. Presiden Tanzania saja pidato pakai teks. Kok nggak ada yang protes ya, lu? Masalah, ya. Percuma juga dijelasin. Iya, Wapres ya. Anies harus belajar banyak sama Gibran. Ya. Nis belajar sama Gibran. Gue juga mau belajar. Pelajaran sama Gibran itu yang gue dapat adalah percuma lu sekolah tinggi-tinggi kalau bapak lu bukan presiden, anjir. Kalau bapak lu bukan presiden ya nggak begini juga. Saya yakin Presiden Prabowo dan Wapres Gibran orang baik. Dulu dengan janjinya akan merangkul lawan politiknya ke dalam kabinet. Saya yakin Abah Anies nanti diangkat jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Angin. Wah ya, ini pertempuran antara anak Abah sama Gibran ya. Gua nggak ikut-ikutan deh, gua ngenikmatin aja. Kayaknya gua bisa jadi Wapres, tinggal baca doang kok. Iya. Fufu Wafa, Wapres Karbitan, buset. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 hingga sekarang baru kali ini Wapres RI ke-8 bisa aktif dan efektif menjalankan tugas negara bersinergi dengan Bapak Prabowo. Iya. Istimewa lo komentar TikTok ini. Sumpah, gila gue. Seneng gue. Wow, baca anak SD juga bisa. Ada teksnya lancar, orang membaca anak SD pun bisa. Iya guys. Udah nggak usah lama-lama gue ya. Intinya buat gue ini yang salah editornya. Ya, udah ngedit, udah dibayar, lu mahal dibayar, ngeditnya masih begini aja. Dan buat Mas Gibran, kenapa lu posting cuman di TikTok sih, Dan? Bran sampai Dan gue. Bran. Kebanyakan bahasa Zaidan sih gue ya. Sama-sama bocah anjir. Bran. Iya, kenapa lu posting di TikTok sih? Lu tahu ya, penduduk umum itu bocah-bocah alay aja ya. Iya, cuma ke Twitter, pada punya akun dia di Twitter punya, tapi enggak, ya udahlah begitu. Jadi gitu aja ya guys ya. Gibran selalu bikin ngakak. Itu editornya itu, lu mestinya terlihat cerdas, Bran, bukan terlihat cengok begitu. Itu editornya gimana itu, Bran? Lu bayar mahal-mahal, aduh. Nah ya, gua Babe Aldo pamit dulu deh ya. Ya guys. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dicek deskripsi video. Di situ ada admin untuk pembelian baju Kukal Kodi, juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni, dan juga ada admin untuk pendaftaran umroh dan haji. Ya, umroh dan haji. Itu sudah ada paket umroh regulernya, program Titian Barokah 8 gratis 1. Cek sekarang, daftar segera. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.